Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya, guru online pilihanmu. Oke, Tayyib. Fal'an, Qobla an nabda ila daras ya, sebelum kita mulai ke pelajaran, kalau misalnya saya tanya kaifa halukum jami'an, nanti jawabnya alhamdulillah, mumtazun, jamilun, mutamayyizun. Gitu ya. Oke. Nujarib, kita coba. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah, mumtazun, jamilun, mutamayyizun. Ayo wazihtum. Oke. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang qawaid. Oke, dengan judul jumlah fi'liyah. Thayyib. Oke, sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, kita akan review dulu materi sebelumnya, yaitu materi apa yuk? Masih ada ingat? Mufrodat. Tayyib. Materi mufrodat. Nah, untuk mengingat-ingat pelajaran yang kemarin, untuk apa? Perpeloncoan pada hari ini, saya guru online kalian pada hari ini akan memberikan gambar-gambar yang mana nanti kalian harus menebaknya. Oke? Fahimtum jami'an? Tayyib. Mubasyaratan fakat ya, nabda min surah al-ula. Oke, saya kasih waktu 3 detik untuk menjawab. Wahid, isnani, salasa. Mada? Tobibun. Taib. Tobibun artinya dokter. Semua talihi, taliha. Oke, mada ada? Wahid, isnani, salasa. Dawaun. Ayo, mana dawaun? Obat. Benar. Selanjutnya. Wahid, isnani, salasa. Mada? Sudaun. Aywa, tamam. Taliha. Oke. Corona, masih ingat yang ada di buku? Kemarin kita sudah hafalkan bersama-sama. Corona fil Arabiyah marados sarotoni. Zihtum. Taliha yakni oke. Doa bahasa Arabnya ad-du'a'u. Oke. Al-akhir, rumah sakit, mada fil Arabiyah rumah sakit? Mustashfa. Zihtum jami'an. Oke. Fal'an ta'alaina an nabda darsuna al-yawm, yakni jumlah fi'liyah, wa ta'alaina an nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jumlah fi'liyah. Sebelum kita masuk ke materi ya, tujuan kita pembelajaran kali ini adalah teman-teman tuh paham kenapa kaidah ini tuh penting. Jadi bukan hanya sekedar rumus gitu. Kemudian yang kedua nanti insya Allah semoga harapannya setelah teman-teman mempelajari pelajaran ini, teman-teman bisa mempraktekannya atau mencarinya langsung dalam kehidupan sehari-hari, dalam Quran maupun dalam bacaan-bacaan yang adik-adik temukan. Oke, dari yang pertama, mengapa kaidah ini penting? Jadi begini teman-teman, dengan kaidah itu kita bisa memahami bahwasanya kapan sesuatu itu terjadi gitu, kapan pembicaraan ini tuh sudah berlangsung begitu. Katakanlah saya sudah mandi, dengan kita paham arti kata sudah dalam bahasa Arab ini, jadi kan kita lebih memahami bahwasanya oh ini sudah terjadi. Begitu pula sebaliknya apabila bentuk kata itu adalah kata perintah, jadi kita lebih bisa mendalami dan juga memaknai tentang apa yang diucapkan dalam tulisan tersebut atau dalam katakanlah yang diucapkan oleh lawan bicara kita tentang yang dimaksud begitu. Oke, jadi kita belajar jumlah fi'liyah di sini bukan hanya sekedar teori atau rumus, tapi juga diharapkan mampu diaplikasikan dan diterapkan oleh teman-teman sendiri, bermanfaat juga ilmunya dalam pengaplikasiannya saat membaca Al-Quran mungkin, saat membaca kitab-kitab kuning, dan juga saat mendengarkan orang-orang native ataupun active person saat mengucapkan kalimat Arabiah tersebut. Oke. Tayyib, fal'an basyaratan nabda ya, kita langsung mulai dari arti fi'il. Fi'il sendiri itu apa? Fi'il adalah kata yang menunjukkan pekerjaan atau peristiwa yang terjadi pada suatu masa waktu tertentu. Jadi itu mau terjadi lampau, sekarang, dan yang akan datang.
Oke, fi'il juga dibagi jadi berapa? 3. Dan aqsamul fi'il kismun, itu artinya dibagi, pembagian. Aqsamul fi'il salasah, fi'il dibagi jadi 3. Nah, famada aqsamul fi'il, udkur aqsamul fi'il, yakni hunaka salasa mada faqat, fi'il madi, fi'il mudhari, kadalika fi'il amr. Jadi pembagian fi'ilnya ada 3, madi, mudhari, amr. Silakan dihafalkan di pikiran adik-adik semua, pembagian fi'il ada berapa dan juga apa saja. Oke, sudah? Nah, selanjutnya ke pemahaman. Fi'il madi. Kalau dengar kata madi, sudah pasti artinya lampau. Ingat, kalau madi berarti artinya lampau. Oke, terus kalau misalnya mudhari, maka artinya sekarang atau katakanlah akan mendatang. Jadi pekerjaan itu dilakukan sekarang atau mau dilakukan, itu kita pakainya mudhari dalam bahasa Arab. Begitu juga saat kita memerintah, kita pakainya fi'il amr. Jadi 3 fi'il ini adalah fi'il yang akan selalu terpakai dimanapun dan kapanpun dalam penggunaan bahasa Arab. Oke? Tayyib, selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh ya adik-adik. Sekarang silahkan diperhatikan, ada 6 domir yang akan saya highlight di sini ya, yang akan kita pelajari pada hari ini. Ada 6 domir, silahkan diperhatikan apa saja perbedaan kalimat dalam domir-domirnya. Sudah? Oke. Apa saja perbedaannya? Coba. Oke, kita pelajari bersama-sama ya. Kita ambil contoh kataba. Oke, kataba. Fi'il kataba. Ini kita ngomongin fi'il madi ya. Kita ingat-ingat aja, kalau misalnya madi tadi berarti artinya apa? Lampau, zihtum. Kalau misalnya lampau, berarti kan udah selesai atau sudah dilakukan. Nah, berarti kan dia kayak udah ke belakang gitu, udah lalu gitu kan ya. Benar? Nah, kalau misalnya lampau itu udah yang lalu, maka tandanya biasanya juga ada di belakang semua. Nah, silahkan diperhatikan nih, saya bulat-bulatin nih, tuh. Tandanya di belakang semua. Kata dari ke bawah ini yang berubah kan di akhir semua, benar? Nah, jadi kalau misalnya madi, kita mau tahu itu madi mudhari apa amr sih gitu. Gak usah bingung. Tandanya madi umumnya di belakang, ya. Gitu. Oke. Terus terkhusus untuk domir huwa itu apa artinya? Dia laki-laki. Kalau misalnya terkhusus untuk domir huwa, dia nggak ada tandanya. Jadi kataba saja. Kalau misalnya kalian mendengar kata kataba aja dalam suatu kata, berarti dia pakai domir huwa. Gitu ya. Fahimtum? Thayyib. Nah, begitu juga dengan hiya. Kalau hiya tandanya tak sukun. Katabats. Gitu. Tak sukun itu berarti menandakan dia domir hiya atau dia perempuan. Ingat, tandanya cewek itu kalau enggak ta ya, itu tandanya cewek dalam bahasa Arab. Itu paling umum ya, dan paling sering menjadi identifikasi suatu domir. Jadi hiya katabats. Kalau huwa kataba aja, kalau hiya katabats. Gitu, cewek. Sa. Katabats. Oke, kalau anta tandanya tak. Katabta. Anta ta. Anta katabta. Sudah ingat? Kalau anta tandanya tak. Oke, sekarang kita coba fiilnya kita ganti jadi koro'a. Berarti jadi gimana? Anta koro'ta. Oke, kita ganti fiilnya jadi jalasa. Berarti anta jalas ta, pintar. Nah, kalau misalnya anti sama aja. Kalau anti berarti tandanya ti. Anta katapta, anti katapti. Berarti kalau misalnya fiilnya ganti jalasa jadi jalas ti. Bagus. Pintar semuanya. Oke, sekarang kalau misalnya kita masuk domir ana. Ana tandanya tu. Oke, ingat tati tu, anta anti aku. Anta anti ana. Ana tandanya tu, jadi kata betu. Nahnu tandanya na. Jangan kebalik ya. Kata bena itu domir nahnu, bukan domir ana ya.
Bukan mentang-mentang di sini ana jadi kata bena gitu, salah ya. Karena domirnya tu kalau di madi. Kalau yang domirnya na itu di madi itu artinya nahnu. Oke, silahkan dipahami masing-masing ya. Sekarang kita lanjut ke fi'il mudhari'. Ayo. Nah, sekarang diperhatikan apa saja yang tambahan-tambahan di situ. Khalas? Wajadtum al-farqu baina madhi wa mudhari'? Kalian sudah menemukan perbedaan antara madhi sama mudhari'? Oke. Sekarang kita bahas bareng-bareng. Kalau misalnya mudhari' itu dia tandanya lebih banyak di depan, tapi nggak melulu di depan. Ada juga yang depan belakang, begitu ya. Jadi kalau mudhari' itu di segala tempat ada. Kita masuk dari domir huwa. Kalau huwa tadi madinya apa? Kata ba, nggak ada tandanya sama sekali. Kalau misalnya kita masuk ke mudhari', kita kemasukan huruf ya. Jadi yaktubu. Apa? Yaktubu. Oke, kalau kita ganti domirnya jadi jalasa, jadi yajlisu. Oke, bagus. Kalau kita ganti domirnya fiilnya jadi kok fiil sih? Iya bener fiil. Qara'a jadi yaqra'u, bagus. Oke, kalau misalnya kemasukan domir ya, kita ganti tak di sini tandanya. Kalau huwa yaktubu, ya taktubu. Tadi kalau misalnya mandi jadi kata bats. Kalau iya jadi taktubu. Oke, diingat-ingat ya. Kalau anta taktubu. Tak di sini tambahannya. Kalau anti, ta ya sama nun, taktubina. Kalau kita ganti nih domirnya jadi jalasa, jadi tajlisina. Kalau kita ganti nih domirnya jadi qira'a, jadi takroina. Paham? Oke. Sekarang kalau misalnya ana a, maka di sini kemasukan a. Ana aktubu. Kita masukkan domir jalasa jadi ana ajlisu. Kita masukkan domir qira'a jadi ana aqra'u. Gitu ya. Paham ya? Kalau nahnu di sini tandanya lebih gampang jadi naktubu. Kita ganti jadi jalasa jadi najlisu. Kita masukin qira'a jadi naqra'u. Paham? Oke, silahkan diperhatikan perbedaan-perbedaannya. Ini sudah paten, jadi teman-teman silahkan hafalin tanda-tandanya. Kalau huwa ini tandanya ya, kalau hiya tandanya ta, kalau anta tandanya tak juga. Jadi hiya sama anta nih sama, gitu ya, domirnya sama bentuknya. Kalau misalnya nanti tak ya nun, kalau ana a, kalau nanuna, begitu. Sudah ya, kita lanjut ke fi'il amar. Nah, kalau amar kita highlight di mutakalim ya, yang kita ajak ngomong. Berarti di sini dari 6 domir ini tadi cuma ada anta sama anti. Kalau ini typo ya, mohon maaf. Jadi kataba yaktubu, amarnya jadi uktub, begitu. Disukunkan di akhir, uktub. Kalau misalnya perempuan tinggal ditambah ya di akhirnya jadi uktubi. Paham? Oke, kita ganti domirnya jadi jalasa. Jadi ijlis. Jalasa ya jelisu. Ijlis. Nah, kalau ke anti jadi ijlisi. Paham? Oke, sekarang kita pakai domir qira'a yaqra'u. Berarti amarnya jadi iqra'. Kalau ke anti jadi iqra'i. Paham? Jadi awalnya disukun, terus kemudian di akhirnya juga disukun. Kalau anti berarti akhirnya ditambahin ya. Begitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Oke? Nah, fal'an lau masalun fahimtum jami'an. Kalau misalnya teman-teman sudah paham, saya mau kasih tugas untuk memperdalam dan memperikat materi yang sudah kita pelajari. Fal'an ana urid antum taktubu jumlatan fi'liyatan bi fi'lil madhi alladhi wajadta fil Qur'an awil hadis awi hayatikal yaumiyah. Sekarang silakan tulis jumlah fi'liyah dengan fi'il madhi aja deh. Karena spesifikasinya kita kelas 8 ya, yang fokusnya ke fi'il madhi. Jadi silakan kalian cari jumlah fi'liyah dengan fi'il madhi yang kalian temukan dalam Quran
dalam hadis dan juga dalam kehidupan kalian. Salah satu saja bisa. Nanti jawabannya silahkan juga ditulis di kolom komentar dengan penulisan nama dahulu, kelas, baru jawaban soalnya. Paham ya? Oke, soal kedua, goyir fi'il fahaso munasiban ila dhamiri sittah mimma qad ta'alamta. Silahkan goyir. Mana goyir? Change. Ganti fi'il fahaso ini sesuai dengan domir 6 yang sudah kamu pelajari di pelajaran pada hari ini. Jadi nanti silahkan diubah ke fi'il madhi mudhari amar dengan kata fahaso ini. Paham ya? Nah, dikumpulkan juga di kolom komentar, jangan lupa ditulis nama dan juga kelasnya. Oke, paham ya? Oke. Dari sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau misalnya memang ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan tulis juga di kolom komentar, nanti raise hand, tulis saya mau tanya, lalu silahkan tulis pertanyaannya bagaimana. Begitu ya. Jazakallahu khairah. Terima kasih sudah melihat video ini. Jangan lupa kembali lagi ke channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.